Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Kembali lagi di Dakwah Kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembelajaran faraid atau ilmu mawaris. Dan untuk di video kali ini masih membahas tentang masalah ahli waris yang termahjub dan juga siapa-siapa saja yang memahjubkan ahli waris tersebut. Untuk itu langsung saja ke penjelasannya. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya ahli waris yang bisa termahjub atau bisa dimahjubkan oleh ahli waris yang lain ada Ibnul Ammi Syakik atau anak laki-laki paman kandung. Jadi Ibnul Ammi Syakik, anak laki-laki paman kandung, adalah ahli waris yang bisa termahjub atau bisa dimahjubkan oleh ahli waris yang lain. Artinya ketika Ibnul Ammi Syakik, anak laki-laki paman kandung, termahjub atau dimahjubkan oleh ahli waris yang lain, maka Ibnul Ammi Syakik tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Tetapi jika Ibnul Ammi Syakik tidak termahjub, tidak ada ahli waris yang memahjubkannya, maka Ibnul Ammi Syakik bisa mendapatkan bagian dari harta warisan. Kemudian untuk selanjutnya, siapa-siapa saja ahli waris yang bisa memahjubkan Ibnul Ammi Syakik. Ahli waris yang bisa memahjubkan Ibnul Ammi Syakik ada 12 ahli waris. Di antaranya yang pertama ada Ibnun, anak laki-laki. Kemudian yang kedua ada Ibnul Ibni, cucu laki-laki. Kemudian yang ketiga ada Abun, ayah. Kemudian yang keempat ada Jad, kakek. Kemudian yang kelima ada Ahun Syakik, saudara kandung. Kemudian yang keenam ada Ahun Li'ab, saudara seayah. Kemudian yang ketujuh ada Ibnul Akhi Syakik, ya. Kemudian yang kedelapan ada Ibnul Akhi Li'ab, ya, anak laki-laki saudara seayah. Kemudian yang ke-9 ada Amun Syakik, ya, paman kandung. Kemudian yang ke-10 ada Amun Li'ab, paman seayah. Kemudian yang ke-11 ada Uhtun Syakiko, saudari kandung ketika mendapatkan bagian asobah ma'al goiri. Kemudian yang ke-12 ada Uhtun Li'ab, saudari seayah, sama ketika mendapatkan bagian asobah ma'al goiri. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh, ya. Misalkan di sini ahli warisnya ada Jaddatu minal ab, ya, nenek dari ayah. Kemudian ada Uhtun Syakiko, saudari kandung. Kemudian ada Uhtun Li'ab, saudari seayah. Kemudian ada Amun Li'ab, paman seayah. Kemudian ada Ibnul Ammi Syakik, ya, anak laki-laki paman kandung. Sekali lagi, ahli warisnya ada Jadatu minal ab, nenek dari ayah. Uhtun Syakiko, saudari kandung. Uhtun Li'ab, saudari seayah. Amun Li'ab, paman seayah. Dan Ibnul Ammi Syakik, anak laki-laki paman kandung. Kemudian kita tentukan bagian pastinya, ya. Untuk Jadatu minal ab,
Di sini karena tidak termahjub ya, jadatu minal ab bagiannya 1/6. Kemudian untuk uhtun syakikoh karena hanya satu orang saja, uhtun syakikoh mendapatkan bagian 1/2. Kemudian untuk uhtun li'ab ya, karena di sini uhtun li'ab bersama uhtun syakikoh yang mendapatkan bagian 1/2, maka uhtun li'ab mendapatkan bagian 1/6. Sama seperti bintul ibni mendapatkan bagian 1/6 ketika bintun mendapatkan bagian 1/2. Jadi di sini juga uhtun li'ab mendapatkan bagian 1/6 ketika uhtun syakikoh mendapatkan bagian 1/2. Kemudian untuk amun li'ab di sini menjadi asobah binafsi. Kemudian untuk ibnul ammi syakik tidak mendapatkan ya, karena termahjub oleh ahli waris yang lain. Di sini termahjub oleh amun li'ab paman seayah. Jadi sekali lagi ibnul ammi syakik di sini tidak mendapatkan karena termahjub oleh amun li'ab. Jadi yang mendapatkan hanya jadatu minal ab, uhtun syakikoh, uhtun li'ab, dan amun li'ab. Kemudian untuk selanjutnya kita tentukan asal masalahnya ya atau KPK-nya. Di sini angka penyebutnya ada 3 dan ada angka yang sama ya. Di sini angka penyebutnya ada angka 2 dan 6 ya. Dengan angka penyebut 2 dan 6 bisa kita tentukan asal masalahnya berapa? 6 ya. Bisa ditentukan dengan cara al-mudakhalah. Kemudian kita bagikan sihamnya ya. Untuk jadatu minal ab 6 dikali 1 dibagi 6, 1 ya. Untuk uhtun syakikoh 6 dikali 1 dibagi 2, 3. Untuk uhtun li'ab 6 dikali 1 dibagi 6, 1 ya. 1 ditambah 3, 4 ditambah 1, 5. 6 diambil 5 sisa 1 ya. Dan 1 ini untuk bagian amun li'ab yang mendapatkan bagian asobah binafsi. Ibnul ammi syakik di sini tidak mendapatkan. 1 ditambah 3, 4 ditambah 1, 5 ditambah 1, 6. Jadi di sini majmu sihamnya 6. Misalkan tirkahnya di sini 24 miliar ya. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham, nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 24 miliar dibagi 6 berapa? 4 miliar ya. Dan yang 4 miliar ini kita kalikan ke siham masing-masing ahli waris. Untuk jadatu minal ab sihamnya 1 kali 4 miliar, 4 miliar. Uhtun syakikoh sihamnya 3 kali 4 miliar, 12 miliar. Uhtun li'ab sihamnya 1 kali 4 miliar, 4 miliar. Amun li'ab sama sihamnya 1 ya, kali 4 miliar, 4 miliar. Ibnul ammi syakik di sini tidak mendapatkan. Kita jumlahkan 4 miliar ditambah 12 miliar, 16 miliar, ditambah 4 miliar, 20 miliar, ditambah 4 miliar, 24 miliar. Di sini totalnya 24 miliar, di sini juga tirkahnya 24 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya untuk jadatu minal ab, uhtun syakikoh, uhtun li'ab, dan amun li'ab. Di sini ibnu ammi syakik tidak mendapatkan karena termahjub. Jadatu minal ab mendapatkan 4 miliar, uhtun syakikoh 12 miliar, uhtun li'ab 4 miliar, amun li'ab 4 miliar. Dan sekali lagi, ibnul ammi syakik, anak laki-laki paman kandung, di sini tidak mendapatkan karena termahjub amun li'ab paman seayah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang ahli waris ibnul ammi syakik, anak laki-laki paman kandung, termahjub oleh 12 ahli waris. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.